Bismillahirrahmanirrahim. Nasihat-nasihat kehidupan jikalau pahit dirasa, maka itu adalah obat untuk jiwa dan raga, agar menjadi pribadi-pribadi yang kuat dan jauh lebih baik lagi. Justru pujian ataupun rayuan itu kebanyakan sebenarnya bisa menjadi racun yang bercokol di dalam jiwa kita. Bahkan lebih akutnya lagi, sulitnya diri ini untuk mengetahui betapa buruknya diri kita masing-masing. Orang yang tidak terbiasa dihina, maka akan marah ketika dihina. Orang yang gak terbiasa direndahkan, maka akan mudah tersinggung jika direndahkan. Dan orang yang tak terbiasa diremehkan akan terlalu baperan ketika diremehkan. Santai kawan, terbiasakanlah itu semua dan jadikan pelajaran dalam menjalani hidup ini, agar hidupmu bisa santai dan rileks dimanapun engkau berada. Intinya, fokuskan pandangan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga penting mengharapkan berkahnya guru dan orang tua. Niscaya engkau tak akan terpengaruh akan segala penilaian makhluk. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. Agar apa yang pernah dikisahkan dan dialami oleh Mbah Khalil Bangkalan Madura ketika mendoakan muridnya di alam kubur, mudah-mudahan gantungan la ilaha illallah, amin, juga gantungan sholawatnya beliau, amin, memberatkan amal dan timbangan orang-orang tua kita di alam kubur, sebagaimana yang dikisahkan bahwa Mbah Khalil Bangkalan Madura punya murid waktu itu ada di Gresik. Jadi waktu di Gresik beliau punya murid, daripada muhibbinnya dengan mahabbahnya, khidmahnya, punya anak, alhamdulillah anak yang soleh. Beramanat kepada anaknya, wahai anakku, jikalau aku wafat, tolong panggil guruku yang ada di Madura, yaitu Mbah Khalil Bangkalan Madura. Pada saat itu beliau masih hidup. Waktu itu belum ada kendaraan semacam saat ini, belum ada jembatan juga Suramadu, masih pakai delman, masih pakai kuda. Kalau beliau nggak sempat hadir di pemakamanku, mudah-mudahan bisa hadir di hari ke-7. Itu amanat. Mudah-mudahan di hari ke-7 atau kapan bisa hadir, intinya. Tolong undang beliau untuk mendoakan saya di alam kubur. Alhamdulillah amanat itu akhirnya nggak kesampaian pada saat di proses pemakamannya. Tapi datang kabar Mbah Khalil bakal datang hari ke-7, artinya 7 harian kalau orang bilang. Singkat cerita, yang namanya anak yang soleh menyambut guru bapaknya, dipotonglah kebo yang paling besar waktu pada saat ukuran itu. Alhamdulillah, untuk menyambut sang guru mulia, akhirnya prosesi penyambutan atau makanan hidangan yang terbaik, alhamdulillah beliau hadir ke tempat yang dituju, yang diundang di Gresik. Tapi anehnya, beliau hanya duduk membaca kalimat la ilaha illallah 3 kali. Muhammadur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalimatul hakin alaiha nahya wa sampai akhirnya Fatihah kepada murid beliau almarhum ya. Akhirnya baca sedikit sholawat lalu pulang. Belum sempat itu makan hidangan, langsung balik lagi. Nah anaknya ngegerutu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini kita udah nyambut banyak sampai potong kebo,
beliau nggak sempat makan, langsung pulang. Karena Mbah Khalil Bangkalan Madura kita kenal adalah seorang aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tahu isi hati anaknya, nyampe lah ke basirohnya anaknya. Lalu beliau mengundang balik itu anak muridnya, coba suruh itu Fulan, anaknya Fulan tuh, untuk datang ke Madura bawa kambing, kebo atau sapi yang lebih besar dari yang dia potong. Akhirnya singkat cerita dilakukanlah karena amanat sang guru. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampailah singkat cerita sampai ke kota Madura, tempat apa Mbah Khalil Bangkalan itu Bangkalan. Iya, sampailah di Bangkalan. Akhirnya Mbah Khalil yang terkenal wali nyeleneh, coba hitung yang namanya berat berapa itu kebo atau sapi yang pada saat itu. Timbanglah kebo sapi. Nah, otomatis yang namanya nggak ada pemberat sebelahnya ya tempang sebelah dong. Karena keramat Mbah Khalil membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditulis di kertas la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kalimatul haqqi, itu tulis kayak di kertas semacam ini ya. Terus suruh ditimbang sebelahnya. Nah, taunya berat kertas putih itu yang ditulis sama Mbah Khalil Bangkalan Madura. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ngomong ke anak, ente kan ngeraguin anak bahwa datang cuman nggak, doanya nggak panjang, pendek begitu doang. Cuman apa yang beliau baca itu beliau tulis. Sebegitulah kami para sadah, orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggantungkan kalimat tahlil kami, menggantungkan kalimat zikir kami, sholawat kami kepada kami punya guru, hingga ke Nabi Muhammad SAW, sehingga berat beban zikir kami, sholawat kami, tahlil kami melebihi berat apa yang engkau bawa pada saat itu, kabik atau kebo, sapi atau kebo yang sangat luar biasa. Dan mudah-mudahan apa yang diceritakan ini dari bacaan-bacaan yang kita alhamdulillah sampai 40 hari ini menjadi berat timbangan di sisi Allah. Jadi orang tuanya Iswanto walaupun tidak masuk dunia thariqah, karena orang thariqah itu wajib setiap orang harus berthariqah, karena itu adalah jalan dia nanti menuju Allah. Karena thariqah itu harus punya guru, dan guru itu bersambung nanti berantai menarik kita ke hadapan Nabi Muhammad SAW. Nah, mudah-mudahan melalui anaknya Iswanto, daripada doa-doa thariqah kita, doa-doa guru-guru kita, hingga para aulia-aulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat jalannya, kuburnya, orang tuanya Iswanto, bapak dan ibunya terlihat mampu dijumpai sahibul ratib, mampu dijumpai sahibul dalail, mampu dijumpai sahibul maulid simtul durar, diangkat sama kita punya guru hingga berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tajaluna biha min ahlil ilmi dohiran wa batina wa tahsyurna bibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi ya Allah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tajaluna biha
بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم في دنيانا وأخرانا وعلى آله يا الله وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين بدنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم في دنيانا وأخرانا وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم. Terus lagi Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tajaluna biha min alil ilmi dhahiran wa batina wa tansurna bibadika sholih fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi ya Allah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tajaluna biha min alil ilmi dhahiran wa batina wa tansurna bi'ibadika sholih fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi ya Allah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barak alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah. Lanjut sedikit pembahasan tentang rahasia dari Ratibul Athos. Lihat dari istighfar yang 11 itu. Astagfirullah. Kenapa harus 11? Kenapa itu harus 11? Di Syarah Al-Qirtos dijelaskan daripada Habib Qutbil Anfas al Habib Umar bin Abdurrahman Athos
merangkum istighfar, meminta ampun kepada Allah 11 kali. Maknanya apa? Maknanya ketika astagfirullah ini benar-benar dihayati. Istighfar 11 ini astagfirullah. Yang pertama, istighfar pertama astagfirullah adalah ketika kita meminta ampun atas daripada mulut kita. Nih mulut kita, apa yang masuk kita kadang-kadang gak ngerti. Entah itu haram, entah itu menas, atau ilmu dohir, hukum dohir. Dan kadang-kadang telinga lisan ini berkata kata-kata ya kadang-kadang yang gak baik, kata-kata yang kadang-kadang yang masya Allah gak mengandung asma Allah subhanahu wa ta'ala, gak mengandung asma Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama istighfar yang diajarkan Sahibul Imam Rotbil Atos dari Thariqah Atosiyah atau Alawiyah, yaitu beristighfar atas mulut, yang lidah, dohir dan batinnya, dan suara yang keluar. Yang istighfar kedua, makanya pada saat itu ya bayangin sambil dengar nih, bayangin nih mulut kita yang masuk atau yang makan nih, atau yang masuk belum asma Nabi nih, asma Allah subhanahu wa ta'ala, gak pernah kita pikirkan. Dan suara yang keluar tanpa zatnya Allah, tanpa zat Nabi, gak pernah kita pikirkan. Maka kita istighfari bareng-bareng. Astagfirullah. Yang kedua, mata ini gunanya melihat. Kadang-kadang kita melihat hal-hal yang tidak Allah sukai. Kadang-kadang mata kita melihat yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak dipergunakan mata kita untuk melihat asma Allah, kalam Allah, asma Nabi Muhammad, ilmu Allah. Bahkan kadang-kadang kita melihat dengan pandangan yang buruk. Batinnya, mata kita melihat pandangan buruk. Itu istighfar yang kedua, untuk mata kita yang mengandung daripada dosa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Pegang matanya. Astagfirullah. Itu makna dari istighfar kedua daripada Sahibul Imam Qutbul Anfas Habib Umar bin Abdurrahman Attar. Yang ketiga istighfarnya telinga. Pegang telinga. Mendengar daripada pendengaran musik-musik tidak baik. Mendengar daripada penggibahan. Mendengar sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar daripada hal-hal yang tak berbau nama Allah subhanahu wa ta'ala. Mendengar daripada tak mengandung nama Nabi Muhammad. Tidak mendengar daripada kalimat-kalimat tauhid, zikir, sholawat, istighfar. Kuping kita budak, gak ngedenger azan puncaknya. Karena di telinga kita dikencengin iblis syaitan, sehingga sulitnya telinga kita nggak bisa ngedenger hal-hal bahkan yang batin, yang terdengar, yang dohir aja nih, nasihat kebaikan tidak bisa kita dengar. Naudzubillah min dzalik, apalagi ngedengar kalimat batiniyah, apalagi mendengar zikir-zikir sir dari para alam semesta, karena budeknya diri kita. Astaghfirullahaladzim. Tuh yang ketiga istighfar yang diajarkan Sahibul Imam. Jadi nanti ke depan nih harus ningkat kita punya zikir, harus ningkat kita baca ratib al-atos nih, kita ambil dari bawah ya. Kalau dari atas kelamaan ya. Itu berapa istighfar yang berapa? Yang keempat. Pegang nih pala kita nih. Untuk apa mikirnya? Apa mikir-mikir yang tidak baik? Apa kita gunakan pemikiran ini, pemikiran yang tidak mengandung asma Allah, asma Nabi? Apa yang di dalamnya lagi kan otak untuk berpikir. Dan kadang ada bayangan daripada kita punya otak. Apa kita bayangin yang mengandung fana fillah? Apa benar-benar kita memikirkan Allah yang kekal?
Mikirin kadang-kadang bayangan-bayangan tulul amal. Mikirin kadang-kadang yang mengandung kita murka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita istighfari astagfirullah itu 4 kali, nggak pakai alat. Astagfirullah, astagfirullah. Ini hati dilatih semua ya. Berapa kali dah? 4. Yang kelima tangan kita kiri kanan ini digunain buat apa? Tangan kanan kiri dan kita ini, apakah kita memegang Al-Quran? Apakah memegang kitab-kitab Allah? Apa tangan kita ini malah digunakan bermaksiat kepada Allah? Atau naudzubillah, tangan kita mungkin pernah melakukan hal yang dilarang oleh Allah, memegang hal yang dilarang oleh Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau orang yang bisa melihat tangannya menggunakan digunakan jalan maksiat, dohirnya kelihatannya tangan, tapi ketika digunakan dalam maksiat itu tangan berbau busuk. Bahkan ada aulia-aulia Allah, ketika orang yang maling, yang nyuri, yang korupsi, ataupun memegang hal sesuatu yang dilarang oleh Allah, itu tangannya bau. Kadang-kadang nggak bisa disalamin sama orang-orang yang kasyaf mukasif, nggak mau disenggol karena ngelihatnya bukan tangan, bau yang keluar dari tangan kita, dan itu patut kita istighfar. Bayangin tangan kita, semoga tangan kita diampuni oleh Allah. Astagfirullah. Terus yang ke berapa? 6. Kaki. Ke-6 nih kaki. Sama. Apakah kaki ini melangkah sesuatu yang diridhoi oleh Allah? Apa kaki ini melangkah dengan asmanya? Padahal kita sebagai muslim yang beriman dan bertakwa, setiap melangkah jangan pernah putus zikir dan sholat. Karena setiap langkah kita, bumi ini akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kemana kaki kita melangkah? Apakah benar kita melangkah segala sesuatu yang Allah ridhoi, sehingga bumi berdoa, ya Allah, hamba rindu si fulan bin fulan melangkah di atasku. Atau sebaliknya, ya Allah, jangan pernah engkau lewatkan lagi fulan bin fulan karena kakinya bau, pernah melangkah ke tempat yang engkau tidak sukai, dan kami melihat maksiat kaki mereka kemana. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bayangin pegang kakinya nih. Semoga Allah mengampuni kami. Karena setiap anggota tubuh kita akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Allahumma sholli ala Muhammad. Berapa tuh? Sekarang yang lanjut ke-7. Pegang nih pinggang kita. Tulang rusuk itu adalah bagian utama penopang kita dari tadi, kepala sampai kaki. Kalau itu tulang rusuk konslet, kita nggak bisa bangun. Tulang rusuk ini yang menopang tubuh kita sampai ke saraf kita. Nih, pegang, istighfarin nih tulang ini. Apakah kita duduk nih, berdiri di tempat yang nggak ada nama Allah, di tempat yang nggak ada nama Nabi? Jangan-jangan kita duduk di kafe, duduk bermaksiat, duduk main gaple, duduk main apa yang mengandungkan kelalaian kuat di tulang ini. Tapi ketika duduk di majelisnya Allah, taman-taman surganya Allah, taman-taman surganya Nabi Muhammad, majelis zikir, majelis ilmu, masjid, musola, pesantren, tempat-tempat magom-magom aulia, kita nggak kuat duduknya. Kita ngantuk nahan tubuh kita, berat. Ini Pak, diistighfari, karena tulang rusuk ini nih, kalau Allah udah cabut kekuatannya, nggak ada apa-apanya kita. Sekuat apapun dia punya kekuatan, hilang kekuatannya. Ini harus diistighfari nih. Pegang, pikirin nih, kayaknya apa saya pernah nih duduk di tempat lalai? Apa ini tulang rusuk pernah dibuat zina? Kalau nggak ini kuat nih, nggak mungkin dia bisa berbuat zina. Kalau orang udah hilang kekuatan tulang rusuk, stroke, nggak bakal dia buat zina.
Kalau tulang inilah kadang-kadang kita pakai buat zina. Alhamdulillah menjalik. Atau kadang-kadang kita ya Allah menghabiskan waktu tubuh kita karena maksiat di sisi Allah. Pegang. Istighfar. Astagfirullah. Berapa tuh? 8. Perut. Istighfarin. Apa ada yang masuk makanan yang nggak pakai Bismillah nama Allah, minuman yang masuk ke sini nggak nama Allah, apa ada makanan yang masuk ke perut ini yang menjadikan tubuh kita sel-sel bergerak, pembakaran tubuh jadi punya kekuatan, apa ada nggak nama Nabi Muhammad SAW. Kita main masukin aja. Naudzubillah, kadang-kadang ada yang haram masuk ke perut. Naudzubillah, kadang-kadang ada yang subhat masuk ke perut. Ini padahal energi itu akan menjadi tanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita istighfari apa yang di dalam perut kita, makanan yang ada di lubuk kita, atau jenis apapun yang ada di dalam perut kita. Astagfirullah. Berapa? Udah? 9. Tadi 8 ya? Sekarang yang 9. Bawah. Kemaluan kita pegang pakai tangan kiri, jangan tangan kanan. Ya Allah, apa kemaluan ini ngacengnya salah tempat? Apa kita pernah nonton gak baik, ngacengnya salah tempat atau salah pergunaannya? Ya kita masing-masing yang tahu. Naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang digunakan bermaksiat kepada Allah, bukan dengan nama Allah. Bahkan yang berumah tangga saja kadang-kadang gak menyebut nama Allah, masukin ke dalam istri kita. Dan itu adalah maksiat di sisi Allah, ditunggangin sama jin, sama syaitan. Orang gak ngelakuin, dia walaupun udah nikah halal, ketika dia gak menyebut nama Allah, bersegama dengan istrinya, jadinya ditunggangi sama syaitan. Hadis Sahih Bukhari. Apalagi naudzubillah, dia nyolong remeng-remeng tanpa ijab kabul, udah iblis yang nungganginnya. Kalau yang rumah tangga saja udah pakai bismillah, istighfar, sholawat, dan kita meminta mahar juga ijab kabul begitu saksi. Tapi ketika dia melakukan eksekusi tanpa nama Allah, tanpa berdoa, tanpa munajat, lalu dia tunggangi istrinya dengan tidak mengingat Tuhannya, iblis berteman dan memasuki ikut dalam sperma anak-anak kita. Naudzubillah min dzalik. Makanya banyak anak-anak yang nakal, nggak soleh karena nggak pakai nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istighfar, ya astagfirullah. Berapa dah? 9 ya. Yang ke-10, pegang kulit kita, hati kita, jantung kita berdetak, napasnya di sini. Yang bernapas, yang berdetak, juga daripada kelalaian kita, napas ini kebuang sia-sia, hati kita, jantung kita berdetak sia-sia tanpa nama Allah, tanpa nama Nabi. Juga berikut apa yang di dalam lintasan-lintasannya, dari sifat-sifat buruk kita, dari keburukan hati kita, kita istighfari. Astagfirullah. Dan terakhir yang ke-11 adalah jiwa roh kita diistighfari, karena dialah cip tunggal dari penggerak semua yang ada di tubuh kita, yang tersimpan di antara jantung dan 2 jari di antara jantung dan hati kita. Disitulah bersemayamnya roh, yang dimana roh tersebut langsung diinstal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ridho syafaat Nabi Muhammad SAW yang ditiupkan ke rahim ibu-ibu kita. Di sini dialah yang akan pulang ke hadapan Allah, yang kata Sayyidil Walid, ruh itu orang langit, tubuh ini orang bumi.
tanah akan kembali menjadi tanah, ruh akan kembali kepada Tuhan Robnya. Di sini jiwa kita yang harus kita istighfari, karena jiwa kita di sini butuh asupan ruh dan kita banyak melalaikan daripada perkembangan ruh kita yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Sedemikian arti 11 istighfar yang ada di Rotib al-Atos. Lalu dijawab, taibuna illallah, semua itu yang tidak istighfar itu kembali tobat kita kepada Allah. Taibuna illallah, taibuna illallah, taibuna illallah. Lalu dijawab, digambung dengan minta doa kepada Allah untuk husnul daripada badan kita bersih, nggak adakan berat nanti dia padang mahsyar. Semoga Allah mengampuni kesalahan tubuh kita yang tadi kita istighfari, sehingga ruh kita dipisah dari raga kita menjadi sabab husnul ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillah, 3 makna daripada salah satu 3 bait daripada Rotibul Atos kita telah terjemahi. Kalau kita panjangin lagi panjang nanti, dan tapi ditutup sama daripada doa yang di surat Al-Baqarah terakhir. Silakan artikan, baca nanti sendiri-sendiri di Al-Quran terjemahannya. Makna itu dari istighfar kita, terus istighfar itu ditobatkan kembali kepada Allah, terus kita berminta untuk melepaskan raga ini daripada tubuh jiwa yang akan pulang kepada Allah. Karena doa ini yang paling dibenci syaitan, karena doa ini yang paling iblis laknatullah terbakar, merasa sia-sia menggoda manusia, apalagi Allah menjaganya, apalagi kita beristiqomah dan meminta terus kepada Allah, meminta ampunan. Dan di sini nanti nyambung tuh kalimat dan penerjemahan surat Al-Baqarah ayat terakhir. Silakan nanti pelajari di rumah, karena kalau dipanjangin lagi harus bayarannya mahal. Sallallahu ala Muhammad wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi nanti besok-besok nih, yang malam ini baca Latif Al-Atos, ngertiin tuh pelan-pelan, jangan tidur, pelan-pelan artiin. Kenapa? Mengandung rahasia, setiap maknanya itu mengandung rahasia. Jadi jangan sekedar baca, bener-bener kita menyerahkan diri kepada Allah. Jadi levelnya naik kan, karena sebab apa? Ilmu, pengetahuan daripada seorang tuh. Jadi beda tuh, orang baca istighfar, kita baca istighfar akan berbeda maknanya, karena kita mengerti kedalaman istighfar, karena kita mengerti kedalaman berdoa husnul khatimah. Nah, itulah perbedaan antara manusia satu dengan ruhnya naik akhirnya. Karena mendengar malam ini apa yang kita pelajari nih, ruhnya naik, pemikirannya naik, hidupnya akan terarah, dan Allah akan membimbing, Nabi akan membimbing. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad.